penuh kemenangan umat Tuhan. Mari katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum saudara duduk pagi hari ini, yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing dimanapun saudara berada di online. Selamat datang, selamat hari Minggu, dan mari kita berikan salam sehat kepada salah satu atau sekitar kita ya. Dan silakan duduk, terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah menolong kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara berbahagia? Amin. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Kata Pastor Arif kemarin, biasa di luar? Ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang masih kaget dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita ya. Kaget dengan kenaikan BBM. Hari ini ojol akan naik katanya. Dan ya akan berdampak banyak aspek di dalam kehidupan kita sebagai warga Indonesia tentunya. Tapi kita tetap percaya saudara-saudara. Amin. Ya tadi pagi saya juga baru mendoakan salah satu jemaat kita yang kaget dengan kabar di perusahaannya ya. Dan ada banyak hal yang mengagetkan kita hari-hari ini. Tapi kita mau tetap bersyukur saudara-saudara ya. Kenapa kita mau bersyukur? Karena ternyata Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah itu gak pernah kaget dengan keadaan kita. Amin. Ada banyak hal yang bikin kita kaget, tapi ajaibnya adalah Tuhan gak pernah kaget dengan keadaan kita. Terus dia tiba-tiba tepuk jidat. Alamak katanya, gak jadi deh planning gua. Begitu gak Tuhan kita kira-kira? Saya membayangkan itu. Tuhan, kalau saya kaget dengan keadaan, kira-kira Tuhan kaget dengan keadaan yang saya hadapi. Atau Tuhan cuma tenang-tenang dan dia katakan, anakku, aku gak pernah berubah. Keadaanmu berubah, perusahaanmu berubah, ekonomi bangsamu berubah, politik di negaramu bergantian dan silih berganti. Tapi aku gak pernah berubah. Yesus berkata Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Bukan cuma berubah, berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Pegang itu saudara-saudara. Dan kita akan menjadi kuat, amin. Ketetapan Tuhan bahwa anak-anaknya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, tidak pernah berubah. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, tidak pernah berubah saudara-saudara. Dan kalau kita pegang itu, maka kita akan menang. Amin. Menang bukan berarti keadaan kita berubah, bukan. Hati kita berubah. Hati kita melihat Allah yang besar, tujuan Allah, maksud Allah lebih daripada keinginan kita. Dan itu menyebabkan keadaan kita yang berubah. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah pagi hari ini bukan itu khotbahnya. Itu cuma ajakan aja untuk tidak patah semangat dengan perubahan-perubahan dan begitu banyak hitsnya informasi yang ada di bangsa kita yang sedang ditangani oleh negara kita. Dan kita terus berdoa bagi pemerintahan Presiden Jokowi tentunya. Nah saudara pagi ini saya ingin meneruskan sebuah undangan kehormatan. Biasanya kalau undangan kehormatan itu undangan yang penting saudara-saudara. Dan kalau penting, orang biasanya mesti datang. Karena kalau kita menghargai sebuah undangan, kita tahu bahwa kalau kita diundang itu bukan karena orang yang undang itu pengen sesuatu dari kita. Tetapi karena orang yang undang itu punya sesuatu untuk kita. Saudara. Itu bedanya saudara ya. Nah saya pernah ada dalam sebuah undangan acara reuni. Teman-teman yang berangkat ke Turki tahun 2011 ya. Dan kami hadir di sana beberapa tahun yang lalu. Ada pabrik panci datang ke situ. Karena pesertanya salah satunya pemilik pabrik panci terkenal di Bandung. Kami pulang bawa panci saudara. Karena dikasih souvenir panci. Ada satu pengusaha perabotan. Pulang kita bawa perabotan saudara. Jadi saudara-saudaraku, undangan kehormatan yang saya maksudkan adalah karena undangan pagi hari ini yang saya akan lanjutkan kepada saudara, teruskan kepada saudara, datang dari seorang pribadi ilahi. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal.
pemegang kunci sorga dan alam maut. Dia yang namanya berkuasa untuk menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari sakit penyakit, menyelamatkan dari masa lalu, menyelamatkan dari segala tekanan hidup kita. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena pada masa itu banyak Mesias. Tapi yang ini jelas, Mesias anak Allah yang hidup, kata Petrus ya. Dia pencipta semesta. Yang mengundang kita pada pagi hari ini disebut dalam perjanjian baru sebagai Kyrios. Kalau dalam bahasa Alkitab orang Ibrani Septuagint itu disebut sebagai Yahweh, setara dengan Jehovah, Tuhan ya. Dan dalam perjanjian baru disebut sebanyak 6.814 kali. Dan saya sebut undangannya adalah undangan 3 in 1. Jadi nggak cuma kopi, ada 3 in 1. Ya, ada undangan 3 in 1 karena datang dari Trinitas, saudara-saudara. Saudara siap untuk baca undangannya? Karena ini undangan untuk kita semua. Jadi karena ini undangan untuk kita semua, saudara juga mesti baca, bukan cuma saya. Amin. Nah sekarang saudara bayangkan, Yesus Kristus yang memberikan undangan kehormatan ini berdiri di depan saudara. Dan dia berkata seperti ini, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Kata Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan ada 3 ini isi undangan di sini. Yang pertama dia katakan mari. Nah kalau saudara baca di dalam Alkitab King James, ya, di dalam versi King James nggak ada kata come, ya. Tetapi kita perlu melihat beberapa versi Alkitab yang terbaru, yaitu salah satunya NIV, ya, New International Version. Di situ ada kata come dan bahasa terjemahan baru Indonesia diambil dari New International Version sebenarnya, terjemahan baru. Tapi yang bahasa kita yang Indonesia sekarang ini itu keluaran 1984. Ada yang terbaru 2011 itu ada kata come di situ. Ya. Ada undangan mari dan yang kedua adalah kata kuncinya ikutlah aku. Dan akhirnya kamu akan menjadi penjala manusia. Ini yang menarik saudara. Karena ujung dari undangan kehormatan tersebut untuk murid-muridnya adalah menjadi penjala jiwa, penjala manusia. Jadi sebelum menjadi penjala manusia harus ada penyerahan diri dulu dari murid-muridnya. Makanya disebut sebagai murid. Termasuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin. Nah, catatan dari Matius saudara, karena undangan ini dicatat oleh seorang penginjil bernama Matius, membuktikan beberapa hal. Waktu saya baca ayat ini dan saya renungkan apa sebenarnya yang Matius ingin sampaikan kepada kita tentang perkataan Yesus. Jadi rupanya catatan ini mau membuktikan bahwa murid-murid adalah orang-orang yang dipercaya dengan hal yang lebih besar. Bukan tentang diri mereka saja, tetapi tentang manusia. Garis bawahi kata manusia. Tidak ditulis manusia di Yerusalem saja. Tidak ditulis manusia yang ada di Yudea saja. Tapi manusia. Artinya apa? Semua murid Yesus Kristus dipanggil untuk menjadi penjala jiwa seluruh manusia yang ada di bumi. Dimanapun, di pelosok manapun saudara-saudara. Jadi itu yang kita harus lihat. Dan yang kedua, catatan Matius ini membuktikan bahwa ada hal yang akan membuat hidup para murid-murid lebih bernilai, lebih berarti, lebih bahagia. Why? Karena mereka akan bertemu dengan panggilan mereka. Jadi orang yang menyerahkan diri kepada Yesus menjadi muridnya, pada akhirnya ketika dia betul-betul menjadi murid yang sejati, dia akan ketemu dengan panggilan hidupnya. Orang yang ketemu dengan panggilan hidupnya itu bahagia saudara. Kenapa? Bayangkan ikan tanpa air saudara-saudara. Ikan itu dipanggil untuk hidup dalam air. Ketika dia ada di dalam panggilannya, dia merdeka.
Ketika dia ada dalam panggilannya, dia bebas, dia hidup. Life is so alive, saudara-saudara. Dan di sini juga Matius membuktikan bahwa hati Tuhan bagi jiwa-jiwa, bagi manusia. Karena manusia berharga di matanya. Mereka tidak berdaya kecuali ada juru selamat yang datang menolong dia. Dan juru selamat mengutus orang-orang yang perlu ditolong. Yesus sedang mengkonfirmasikan potensi murid-muridnya. Apa yang mereka bisa lakukan? Ya, mereka bisa jadi dampak yang sangat besar, saudara-saudara. Wow. Yesus sedang mengungkapkan dalam ayat ini, dia sedang menyatakan sebuah output, hasil akhir dari seorang yang mengikut Yesus. Dia akan jadi penjala manusia. Dan ini merupakan agenda Yesus buat murid-muridnya. Ini merupakan alasan kenapa dia menjadikan mereka murid. Dia menjadikan saudara dan saya murid. Ya, dan jika kita perhatikan dari sejak dulu kala, ratusan tahun dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berniat untuk menyelamatkan dunia ini. Yesaya itu 600-an tahun sebelum Tuhan Yesus sudah melihat ini dan katakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara, saya tulis ini, keselamatan manusia adalah proyek kemanusiaan termahal karena harganya Yesus. Terbesar karena mencakup seluruh umat manusia. Termulia dan kekal dalam sejarah umat manusia. Keselamatan manusia adalah proyek kemanusiaan termahal, terbesar, termulia, dan kekal dalam sejarah umat manusia. Dan ini adalah investasi kekekalan. Makanya kenapa Pastor Arief minggu lalu katakan misi itu investasi kekekalan. Karena jiwa manusia itu gak pernah mati, saudara. Roh manusia itu tidak akan mati. Antara dia masuk neraka atau dia masuk dalam surga, dalam kekekalan. Dan setiap orang yang terlibat di dalam pekerjaan misi, mereka sedang melakukan investasi untuk kekekalan, saudara. Makanya saudara, tabungan dalam dunia bisa habis. Apalagi ketika kita sudah mati. Makanya Yesus mengajar kita untuk bisa menabung dalam kekekalan. Karena setelah mati ada mahkota yang tidak pernah habis. Tersedia bagi kita di sorga. Amin, saudara. Saya mendengar berita dari istrinya Pak Ridwan Kamil, ya, waktu dia diwawancara, kenapa mereka mengadopsi seorang anak? Ya, mereka mengadopsi seorang anak kecil setelah mereka kehilangan putranya mereka. Rupanya itu datang dari sebuah kejadian ketika dia merenungkan meninggalnya anak mereka di salah satu sungai yang ada di Swiss. Sangat terkenal sudah kejadian itu beberapa waktu lalu. Dan ibu ini bilang bahwa ketika saya menyaksikan kematian anak saya, ternyata dia nggak bawa apa-apa. Semuanya dilepaskan. Jadi dia merasa, apa yang kita pertahankan di dalam dunia ini? Kenapa kita nggak menyelamatkan anak yatim piatu? Wow, saudara. Bagaimana dengan kita yang mengalami kasih Tuhan? Bukankah hal seperti ini lebih membukakan pikiran kita, saudara-saudara? Jika bekerja di perusahaan besar, kita merasa sangat terhormat. Bagaimana dengan undangan kerajaan Allah? Jika bekerja dengan sebuah perusahaan yang besar, wah kita bangga kerjanya di mana? Sebutinya aja, nyebutnya aja kepalanya tegak, saudara. Oh, di perusahaan si A, perusahaan si B gitu kan ya. Bagaimana dengan undangan kerajaan surga? Tapi pertanyaannya, gimana caranya saya bisa memenuhi paket undangan ini, saudara? Undangan 3 in 1 yang saya sebutkan tadi, saudara. Nah, kalau sudah sebutkan ada 3 kata kunci di situ, ya. Kata kunci pertama itu adalah mari. Sebuah ajakan, ya. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau highlight adalah yang kedua, saudara-saudara, ikutlah aku. Ikutlah aku katanya. Cek 1.
Ikutlah aku. Jadi kata kuncinya adalah ikutlah aku, saudara-saudara. Karena rata-rata kita sudah datang kepada Tuhan ya. Kalau saudara belum datang kepada Tuhan ya, sudah bisa datang kepada Tuhan. Minta didoakan ya. Ikutlah aku, dan ini adalah kunci sebelum output yang terakhir menjadi penjala jiwa. Secara harfiah ikutlah aku itu berarti ikut dari belakang. Dari belakangnya siapa? Yesus. Yesus jalan, kita jalan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Kita lihatin bagaimana dia hidup. Kenapa? Karena seseorang yang mengikuti orang yang di depannya, matanya harus memandangnya ke depan. Gak boleh meleng. Yang di depan itu lagi ngapain? Lagi ngerjain apa? Ikutlah aku, lihatnya tuh ke depan. Makanya Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena dia yang harus kita ikuti. Dia yang harus kita contohi. Saudara. Nah, jadi ini adalah panggilan sebenarnya. Ketika Yesus berkata, hei ikutlah aku. Dia sedang berkata, jadi murid saya. Belajar dari saya. Menjadi pribadi yang meniru seluruh kehidupannya. Mengadopsi, memiliki, menghidupi tujuan-tujuannya. Meneladani kehidupannya. Menjadi serupa dengan dia. Dan itu yang Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sulit gak jadi serupa dengan Yesus? Halo, ada orang di sini? Sulit gak jadi serupa dengan Yesus? Makanya minggu lalu sudah disampaikan. Ya, hari ini saya mau ingatkan lagi. Jangan bayangkan perjalanan kekristenan itu healing terus. Bentar-bentar healing gitu saudara ya. Jangan bayangkan suasana healing terus dalam kerajaan Allah. Ikut Yesus, ini yang saya tulis ya. Ikut Yesus sulit, tapi ada kemenangan dan hidup dalam kekekalan. Tidak ikut Yesus lebih sulit lagi. Dan mati dalam kebinasaan, saudara. Jadi ikut Yesus, tidak ikut Yesus ada kesulitannya. Bedanya, tidak ikut Yesus lebih sulit. Dan mati dalam kebinasaan. Tapi kalau ikut Yesus, sulit. Yes, sulit banget. Susah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu susah banget. Gimana bisa? Kita manusia biasa. Berapa banyak suka nyanyi lagu ini? Saya kan manusia biasa. Sama. Yesus juga hidup sebagai manusia biasa. Dan dia sudah memberikan kuasanya kepada kita. Jadi ikut Yesus sulit tapi ada kemenangan. Saya ulangi lagi. Dan hidup dalam kekekalan. Tidak ikut Yesus lebih sulit dan binasa dalam kekekalan. Pilih yang mana coba? Because we are living in a fallen world. Semua kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada healing terus. Healing yang kekal itu enggak ada. Nah Yesus menjanjikan itu. Oke, kamu sulit tapi aku memberi kamu kuasa. Oke, kamu sulit tapi kamu punya terang, itu firmanku. Saudara-saudara. Jadi mungkinkah mengikut Yesus, pertanyaannya? Itu yang saya mau jawab pada pagi hari ini. Jawabannya adalah iya. Mungkin. Catat baik-baik saudara. Karena jika ngikut Yesus adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka kita sedang bilang Yesus itu bohong. Kok bisa-bisanya memerintahkan saya untuk ikut dia? Padahal itu sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Benar nggak? Tahun 2020, waktu saya hampir karam kapal di perjalanan misi. Dari Pulau Luang pulang ke Moa. Hari Minggu setelah khotbah karena mau kejar pesawat jam pagi hari Senin. Ya. 3 jam perjalanan, harusnya 4 jam ditambah mesin 1 biar lebih cepat katanya. Saya dengan santai duduk di atas perahu yang mungkin cuma 12 meter panjangnya.
Dan jarak antara air ke perahunya itu ya sekitar 80 cm lah. Paling mentok juga 1 meter. Tapi gelombangnya 3 meter. Setengah jam keluar dari luang, angin mulai nepa, hujan mulai datang, air mulai masuk. Bu, pindah ke belakang. Enggak, saya duduk di depan aja, saya turun aja ke bawah. Saya turun sudah turun. Yang kedua air masuk, buah. Gitu. Ibu sebaiknya pindah ke belakang. Oke, saya pindah ke belakang. Saya nurut pindah ke belakang, saudara. Dan saya sudah punya triksnya kalau naik kapal laut. Karena dari kecil memang sudah biasa di atas kapal laut. Jangan lihat gelombangnya, mabok. Jadi saya alihkan mata saya. Sambil membayangkan, kalau kapal ini karam, saya terhantam dengan karang dan berdarah. Ikan hiu datang, makan mata saya, makan kuping saya, makan hidung saya. Itu yang saya bayangkan, saudara-saudara. Terus Roh Kudus datang. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Terus saya cuma bilang, Tuhan, saya baru saja memberitakan Injil di Pulau Luang. Kepada hampir 100-an jiwa yang ada di sana. Saya baru memberikan kata-kata hikmat yang Tuhan berikan untuk jemaatmu yang ada di sana. Saya baru menyaksikan betapa Tuhan hebat. Gereja yang dibangun 15 tahun bisa berdiri. 15 tahun untuk membangun satu gereja. Karena mereka harus hancurkan gunung karang itu. Nggak ada tanah rata di situ. Itu semua pinggir laut, saudara. Luang adalah daerah yang menghasilkan rumput laut besar sekali. Kalau saudara lihat hamparan luar biasa di sana. Dan kalau airnya surut, ikan-ikannya nyangkut di karang tinggal ditombak. Om Sebuah pasti mau ke sana kalau dengar gitu. Nggak usah dipancing, tinggal ditombak. Langsung dimakan. Kaya luar biasa, saudara. Dan di situ Tuhan mulai berbicara kepada saya. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Kalau kamu selama ini hidup untuk saya, gak usah takut mati. Dan dengan senyum dan hati yang gembira saya mulai mengangkat tangan dan berkata, aku berserah. Terus pendeta yang nemenin saya, bapak-bapak semua ada sekitar 6-7 orang. Ada sekretaris daerah di situ, ada gembala sidang, ada ketua wilayah. Ibu, kami heran karena ibu tenang-tenang saja. Awalnya gak tenang. Tapi dengar suara Tuhan jadi tenang. Karena apa? Dia kapten hidup saya. Dan kalau Tuhan perintahkan sesuatu, dia tahu kita bisa lakukan. Ketika dia bilang ikutlah aku, dia sedang berkata bahwa kamu bisa loh meniru hidup saya. Kamu bisa loh menjadi serupa dengan saya, saudara-saudara. Makanya Yohanes mencatat 1 Yohanes 5:3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau kita merasa berat, itu perintah siapa? Kalau perintah Tuhan itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, saudara-saudara. Saya mau cepat saja. Jadi kalau jika mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang mungkin, how to? Bagaimana caranya? Saudara lihat paralel dari undangan Yesus. Dalam undangan Yesus yang satu lagi tersisip sebuah resep. Matius 11, Pastor Arif Dede pernah menyampaikan ini. Tapi saya mau tekankan pada bagiannya ayat 29. Matius pasal 11, 29, 30 katakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katanya seperti itu, saudara. Jadi cara meneladani kehidupan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, garis bawahi kata kuncinya belajar daripadanya. Belajar daripadanya. Belajar adalah tugas utama seorang murid. Apakah yang saya lakukan selama ini saya sedang belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus? Itu pertanyaan kunci, saudara. Saya sedang belajar enggak untuk menjadi serupa dengan Yesus? Bagian dari belajar adalah bikin PR, saudara-saudara. Jadi kalau anaknya sekolah, mak bapaknya jangan bikinin PR-nya. Karena itu bagian dari belajar buat anaknya. Amin, saudara. Haleluya, guru-guru pasti bersuka cita. Karena dia bingung, yang mau dinilai anaknya apa mamanya.
Jadi bagian belajar adalah bikin PR salah satunya. Artinya mesti latihan. Dan proses latihan ini yang membutuhkan itu. Persisten. Latih terus. Latih. Kemarin dapat 6,5. Latih lagi soalnya. Latih lagi soalnya. Latih lagi soalnya. Saudara-saudara. Dulu saya ikut lomba pingpong. Saudara tahu pertama kali saya lomba, orang semes saya ngumpet di bawah meja. Sakit soalnya kena bolanya. Tapi setelah latihan, wah lebih asik saudara-saudara ya. Tapi jangan ditantang sekarang, udah lama gak main. Jadi bagaimana jiwa kita bisa tenang sementara menanggung rahasia ringan yang perlu kita tahu. Yaitu meneladani, belajar setiap hari untuk menjadi persisten dalam latihan kita. PR-nya kita harus kerjakan. Kita harus latihan saudara-saudara. Kehidupan kita ada latihan. Jadi saya simpulkan bahwa tanpa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, menjadi penjala jiwa itu hanya slogan saja. Kuncinya adalah bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sebenarnya. Belajar dari Yesus. Yang Yesus bilang, ikutlah aku. Jadi kehidupannya yang kita harus tiru. Gaya hidupnya, aktivitasnya, dia ngapain aja. Oh dia berdoa sendiri dengan Bapa. Oh dia berpuasa. Oh dia mengajar. Oh dia punya hati dan dia pergi mission trip. Berjalan dari kota ke desa. Yesus mission trip loh. Yesus kunjungan. Yesus ngelihat orang-orang yang butuh dibantu. Yesus ngelihat orang-orang yang sedang dalam kebutuhan yang luar biasa saudara. Jadi kalau kita mau menjadi seseorang yang luar biasa, maka kita harus membangun kebiasaan kayak dia. Bayangkan saudara, idola pemain basket saudara, Michael Jordan. Wah, aku maunya tuh offense-nya tuh kayak dia, shooting-nya tuh kayak dia, rebound-nya tuh kayak dia, passing-nya tuh kayak dia, jambol-nya tuh kayak dia. Begitu saudara pertama kali main, wah saudara tiru semua gayanya. Saudara beli langsung sarung tangannya. Apakah saudara jadi seperti dia? Enggak. Apa yang harus dilakukan? Ini para pemain profesional ini mereka sudah bangun kehidupan mereka. Mempersiapkan seluruh kehidupan, pikiran dan tubuh, mencurahkan seluruh energinya dalam persiapan total untuk memberikan fondasi dalam tubuh dan kekuatan selama permainan. Jadi itu perlu dibangun. Dulu saya sangat mengidolakan beberapa pengkhotbah. Salah satunya Pastor Naomi Daudi. Wah, 23 tahun yang lalu saya lihat cuma dari jauh saudara. Hari ini puji Tuhan kalau di WA langsung dibales sama dia. Kalau dulu cuma lihat dari jauh. Tuhan, Pastor Henry Ramaya dari Malaysia. Tuhan, kalau saya jadi pendeta saya mau kayak dia Tuhan. Kalau khotbah itu luar biasa, berapi-api dari hati. Bukan cuma dari sini, tapi dari hati Tuhan. Tapi kakak bisa langsung seperti dia. Enggak, berkali-kali dipanggil Pastor Arif. Nah tadi ngomongnya salah. Latihan lagi. Pastor Elisa ngomong sama saya, nah tadi kurang pas, latihan lagi. Om Sebuah bahkan pernah sekali, nah pastor tadi kayaknya kurang pas deh ilustrasi. Latihan lagi saudara-saudara. Walaupun masih belum sempurna dan tidak ada yang sempurna, tapi kita akan terus latihan saudara. Amin saudara. Jadi kunci ringan itu adalah latihan. That is the secret of the easy yoke. Ya, pakai masker awalnya berat nggak? Nggak bisa napas. Jangankan naik tangga, jalan aja susah. Sekarang sudah biasa, buktinya tuh pakai masker semua. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Bagaimana dengan WPDA? Bagaimana dengan puasa? Bagaimana dengan ibadah lagi di onsite? Bagaimana dengan, saya kalau ibadah di onsite itu, saya mau mengajak saudara, kita datang di rumah Tuhan yang bisa, mari kita datang. Kita penuhi rumah Tuhan dengan kemuliaan Allah. Lewat pujian kita bersama sebagai tubuh, amin. Amin. Kalau ada seorang pendeta dia bilang, Pastor Yohana, kita tidak diciptakan untuk bicara di depan kamera. Betul. Makanya kita mesti onsite. Yes, setuju saya. Ya. Melayani. Bagaimana dengan doa? Berat. Bagaimana dengan berdiam diri dan memikirkan firman Tuhan? Berat. Tapi itu perlu latihan. Kita tidak mungkin menangkap hati Tuhan untuk menjadi penjala jiwa tanpa kita latihan bagaimana Yesus hidup. Bagaimana dia melakukan kehidupannya, menjalankan kehidupannya. Mengapa mengampuni WPDA, puasa, ibadah,
jadi berat karena tidak latihan. Masih jadi beban. Saudara, dulu kita belajar minum jus di rumah anak-anak, sayur gak makan. Jus gak mau. Kalau disuruh minum jus, yang gede ponakan saya, sekarang dia nyarinya jus. Terus latihan, ayo kok, biarpun setengah gelas, ayo aja terus. Setiap hari jus sekarang. Dan puji Tuhan udah gak pernah dengar batuk-batuk, sudah beberapa tahun sampai saat ini. Jadi saudara, demikian juga mengapa terlibat dalam misi itu jadi berat. Pergi misi itu berat. Doa untuk misi, aduh saya masih banyak kebutuhan. Memberi untuk misi apa lagi? Berat. Ya karena kita gak latihan. Yesus bilang, mari ikutlah aku. Belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut. Berapa banyak saudara diberkati hari ini. Semua jadi berat. Pola kehidupan Yesus dalam hidup kita. Semua jadi berat ngomong yang benar. Jujur. Karena kita tidak latihan. Gereja kita sudah memfasilitasi lahan untuk bertumbuh sebagai seorang penjala jiwa selama puluhan tahun. Saya aja udah mau masuk 22 tahun di gereja ini. Dari sejak saya datang saya sudah ada lihat dan tergabung di dalam departemen misi kita dulu. Saudara. Jadi gereja kita sudah memfasilitasi lahan untuk bertumbuh sebagai seorang penjala jiwa. Di life group saudara didorong untuk punya oikos. Ya kan? Lebih jauh lagi saudara diajak untuk mission trip. Diajak untuk berdoa bagi misi. Diajak untuk memberi untuk misi. Di akhir bulan nanti mari kita siapkan hati kita. Kita akan menulis lagi. Dan ini latihan lagi. Jangan kelewatan kesempatan. Karena bersama-sama itu lebih enak daripada sendirian. Orang selalu pakai ayat ini untuk konteks nikah dan pakai itu sama saya. Nggak mempan saudara. Karena itu Tuhan belum bicara sama saya gitu. Tapi saya mau bilang, kalau bersama-sama itu lebih ringan. Nah saya ingin saksikan kepada saudara satu kesaksian ini. Apa yang kita sudah tabur beberapa tahun yang lalu dan kita masih nabur sampai hari ini. Saya persilakan mungkin bisa tampilkan multimedia. Kesaksian dari Robin Pereira. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Robin Pereira. Saya pernah tinggal di panti asuhan Sengata selama 6 tahun. Saya lahir dari keluarga petani, yaitu keluarga yang tidak mampu. Oleh sebab itu saya masuk ke panti asuhan Sengata. Kondisi saat ini dan rencana kedepannya yaitu sedang menempuh sekolah tinggi teologi Injil Bakti Caraka di Batam untuk meresponi panggilan Tuhan menjadi hambanya. Ini saatnya saya bangun, pergi dan beritakan Injil. Kerinduan hati saya untuk menyelamatkan orang-orang di mana Tuhan sudah panggil saya. Dalam bulan misi ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat GSJA Bethlehem Bogor yang sudah menabur selama saya ada di panti asuhan Sengata. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bulan misi. Salam. Haleluya saudara. Ini salah satu benih yang sudah bertumbuh. Dan kita tidak pernah tahu berapa banyak jiwa yang akan Robin menangkan di perintisan nanti di Kalimantan Timur. Nah, kita tetap mau dukung dia. Saudara, waktu Robin masih 13 tahun saat ada di panti asuhan Sengata, ya. Satu kali dia ambil layangan dan dia kesengat listrik dan dia jatuh. Waktu usia 13 tahun, sekarang dia 20 tahun ya. Dia jatuh, kena parit dan kepalanya pecah. 9 jam di rumah sakit tidak sadar. Saya ditelepon pengasuh, Bu Yohana, Robin jatuh. Nggak tahu ini bisa selamat apa enggak. Terus gimana? Kita butuh dana 40 juta untuk operasi. Saya bilang Ibu Mary, jangankan 40 juta. 4 juta aja saya bingung dapat dari mana. Dan puji Tuhan melalui doa yang dinaikkan,
akhirnya Mama Robin dari kampung, karena papanya sudah meninggal, datang. Setelah ditelusuri, dia punya surat keterangan apa gitu yang membuat dia qualified untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Robin dioperasi dan akhirnya dia selamat, saudara. Tepuk tangan untuk Bethlehemers yang sudah menabur buat Robin. Ya. Masih banyak anak-anak di Sangatta yang perlu diselamatkan. Masih banyak anak-anak di Kepulauan Riau yang perlu diselamatkan. Masih banyak anak-anak di Danau Rana yang diceritakan oleh Pastor Arif. Waktu pertama kali saya ke Danau Rana 12 tahun yang lalu. Anak-anaknya perutnya buncit semua. Pagi-pagi saya duduk, disediakan kopi dan kacang goreng. Karena itu paling terkenal di sana. Udah lapar, makanya kacang goreng, saudara. Saya duduk dan saya melihat ke jendela. Saya lihat seorang anak kecil, usia 4 tahun, sedang main kampak. Adiknya di depan dia. Itu bukan main Mobile Legends loh. Kampak. Satu ketika waktu ada di Sangatta, di atas pesawat yang kecil itu, oleh kemurahan Tuhan, gak usah naik darat. Beberapa di antara jemaat ikut rombongan pertama ke Sangatta, waktu kita mau start panti asuhan. Di atas pesawat itu saya memandang ke tanah Sangatta. Saya menangis luar biasa. Karena Tuhan bilang sama saya waktu itu saya mau pulang ke Balikpapan. Tuhan bilang begini, anak-anak itu punya mimpi loh. Kamu mau gak jadi bagian di dalamnya? Karena aku akan membuat mimpi mereka jadi kenyataan. Dan Tuhan mengajak kita untuk menjala jiwa pada pagi hari ini. Siapa di antara saudara yang sedang perlu persisten dalam belajar menjadi serupa dengan Yesus? Untuk memiliki hatinya, memiliki matanya, memiliki kakinya, memiliki tangannya. Yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Biar Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Saudara, ikut Yesus itu sama dengan melepaskan hak kita. Jadi kalau berhubungan dengan perintah Tuhan, kita masih bertanya tentang hak kita. I'm so sorry to say that kita belum jadi murid Yesus yang sejati. Karena murid yang sejati, dia menyerahkan diri. Bahkan Kristen yang sejati, menyerahkan diri, saudara. Karena Yesus bukan membangun agama. Dia bukan membangun agama. Tapi dia membangun kerajaan mesianiknya di atas muka bumi. Dan siapa yang mau ikut dengannya, itu adalah undangan 3-in-1 yang dia bawakan kepada kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Dan berkata, Tuhan saya mau. Tuhan tolong saya perlu persistensi, saya sedang belajar untuk berdoa, saya sedang belajar untuk memberi, saya sedang belajar untuk gimana saya bisa menjangkau oikos-oikos saya, menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan tolong, saya perlu persistensi membangun hidup saya. Saya mau belajar merenungkan firman Tuhan, saya mau belajar WPDA, saya mau belajar untuk berdoa, saya mau meniru kehidupan Yesus. Dan itu mungkin untuk dilakukan asalkan saya mau belajar dan memulai dalam kehidupan saya. Dan saya harus melepaskan hak saya ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak punya hak atas hidup kami. Kalau kami berani berkata bahwa kami murid Yesus, we have no rights on our life. Gak ada hak sama sekali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau di antara saudara mau meresponi firman Tuhan ini, katakan Tuhan.